Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Waqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habul fadilah wal karamah was sa'adah sairul asatid wal ustadzat wal hujjaj. Wabil khusus sahabat saya Pak Ustadz Aimin yang saya hormati, Pak Ustadz Ali, Pak Ustadz Ahmad Sabiri, Pak Ustadz Tony. Mungkin panggil Ustadz aja kok senang. Ustadz itu sebenarnya satu sisi penghormatan, satu sisi ya, kalau di kalangan santri biasanya itu julukan buat orang yang nggak berani poligami. Nah, kalau ustadz itu aslinya istrinya baru satu. Kalau istrinya dua itu kiai. Nah, tadi saya dipanggil apa? Berarti yang manggil saya tadi tahu kalau istri saya dua. Artinya kalau tahu jangan lupa berkatnya juga dua. Lah ya emang begitu. Lah ibu-ibu di rumah orang suaminya ngomong tahlilan pulang nggak bawa berkat. Nggak percaya istrinya, masa tahlilan nggak bawa berkat. Besok lagi pulang tahlilan, assalamualaikum. Masuk aja, ada dikunci. Kalau istrinya dua itu kiai, kalau istrinya tiga itu syekh. Empat. Kalau istrinya empat itu syekhul kabir. Syekhul kabir. Kalau istrinya lima kurang ajar. Saudara lurah, bapak lurah kelurahan Sukamantri. Kata nih. Saya bingung. Saya tahun kemarin itu punya jadwal di Sukatani. Berangkat sendiri, saya buka Google Map arahnya ke Kerawang. Oh iya benar. Ada di Kerawang. Akhirnya saya paksa berangkat sendiri nyasar. Mohon maaf kalau ustadzahnya ada di sini. Saya tidak sengaja untuk tidak datang. Memang waktu itu Allah mentakdirkan saya tidak bisa datang. Saya Google Map, saya cari ketemunya Sukatani di Kerawang.
Saya tanya sama satpam, kebetulan satpam perumahan, katanya bener ada di sini Sukatani. Saya cari, muter-muter nggak ketemu nyetir sendiri, nggak sengaja nabrak Vespa. Akhirnya saya diunyeng-unyeng sama keluarganya korban. Sampai jam berapa saya putuskan pulang, nggak jadi ceramah. Bagaimana mau ceramah, orang kepala masih pusing diunyeng-unyeng sama korban. Padahal yang lecet mobil saya, Vespa dia mah nggak apa-apa. Orang Vespa tahun 76, nggak ada lampunya Pak. Akhirnya ketabrak deh. Ya tapi memang itu isaroh dari Allah, supaya orang itu kalau bawa mobil hati-hati, jangan mentang-mentang bawa mobil terus yang punya motor main tabrak aja. Saya sih menyalahkan diri sendiri aja, padahal memang saya lagi nyari sambil nelpon panitia, nyari nggak ketemu, nggak konsentrasi, jeder urusan, pulang saya nggak jadi ceramah. Mohon maaf ya Bu, yang tahun kemarin ngundang saya nggak bisa datang. Sebenarnya saya sudah datang, cuma nyasar. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita memperingati apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi itu artinya apa Bu? Bu, Maulid Nabi itu artinya apa? Masya Allah ditanya bengong aja. Jawab nggak apa-apa, salah. Kamu takut banget sih. Kenapa kan pusatnya di kurang enak badan ini? Gara-gara poligami tak? Bukan masalah itu. Secara naluri saya sehat, fisik saya sehat, alhamdulillah gitu. Cuman kebetulan aja tadi itu dari datang sampai sekarang belum dikasih kopi. Kopi lu. Kenal lagi panitia. Orang itu kata Syekh Abu Hasan Asadili, kopi itu manfaatnya banyak. Yang pertama, kalau bapak-bapak kepingin tanam singkong, setelah tanam singkong, singkongnya masih tetap kencang. Apa? Itu syaratnya minumlah kopi pahit 30 menit sebelum nanam singkong. Singkong? Bukan anak kecil banyak kan, kalau saya jelasin salah kan? Terus sampean kasih meja mau ngasih kopi gitu? Iya. Kasih singkong. Oh air putih, buat turun baru. Mau curang untuk gawe kopi, mau piye ngopi? Kalian rokoke lho. Terang-terangan itu ah. Kopi itu menurut Syekh Abu Hasan Asadili, siapa yang kepingin kuat saat nanam singkong dan tetap kenceng singkongnya setelah dicabut, minumlah kopi pahit panas, maksud saya hangat, panas dari dulu 30 menit sebelum nanam singkong. Ini praktekin ya Pak ya? Bu, Langsung praktek. Bu, sampai paham kan? Paham kan? Enggak. Apa kudu sak jelasno? Ciri-ciri sak lembare malah bingung tak jelasno. Artinya kalau ibu sudah tahu manfaat kopi, besok pagi atau nanti malam pulang dari sini, nggak usah pakai disuruh sama suami, bikinkan kopi pahit, Mas. Tak gawe kopi pahit tuh supaya dirungkas sampai nanam singkongnya ben kenceng. Hah? Ya diminum. Kandani kok. Ora gelem gawe rasa kengen roket sampean. Bu,
Lho gak ngono, wong wedok iku. Ini di Jawa Timur apa di Tangerang? Campur. Ngerti. Mawon. Kami mawon. Boten ya, anu di Sunda. Ampura. Jadi orang perempuan itu membuatkan kopi. Lah kok endi? Kenceng ya ceramah. Kenceng ceramah lah kerja. Aku orang mah kumaha servis wae. Cocok. Itu belajar bahasa Sunda kan kalanya. Punten, belajar bahasa Sunda. Rek neangan di Sunda. Wes, boleh. Jadi menurut Imam Hasan As-Sadili, kopi itu manfaatnya yang pertama untuk kuatnya muasyarah bizaujati. Nah, dipraktekkan. Ibu-ibu setelah tahu nggak usah nunggu disuruh suami dikinta. Pahalanya orang yang melayani suami karena disuruh dan melayani suami tanpa disuruh, itu pahalanya jauh lebih besar melayani suami tanpa disuruh. Paham? Paham itu. Harus itu. Sampean paham napa mboten? Tuh, mereka paham boleh sampean deh. Bukan, saya bukan Madura, Solo saya. Pertama. Yang kedua, kopi itu manfaatnya menurut Imam Hasan As-Sadili. Ini ngomongin kopi dua Manfaat saja. Menurut Imam Hasan As-Sadili, kopi itu manfaatnya yang kedua jika di dalam rumah tersebut ada aroma kopi, maka selama itu pula jin tidak akan betah tinggal di dalam rumah. Orang yang minum kopi di tengah malam, maka dia akan mendekat dan lebih dekat kepada Allah. Kalau setelah minum kopi sholat tahajud. Kalau main kopi, Nonton bola. kalau kan kopi bahaya buat yang diabetes. Gak usah pakai gula. Aduh pahit mah obat bu. Yang keempat, manfaat kopi ini mah dari saya sendiri buat ngilangin bau cat rumah yang baru dicat. Percaya nggak? Supaya sampean percaya nanti praktekin di rumah. Tapi yang terpenting dan yang sudah saya amalkan secara istiqomah, yang selama 3 tahun ini saya amalkan, itu saya minum kopi setiap 30 menit sebelum nanam singkong. Makanya anaknya banyak. Anaknya hampir 6. Apa? 11 kalau udah tua, saya masih muda. Kalau kayak Ustaz Ahmad Syafi'i itu kan udah tua, saya masih muda. Muda saya. Pengen awet muda? Nah nanti rahasianya di rumah saya ya. Di sini banyak Ustaz, baik ibu-ibu nanti ditimpukin repot urusannya. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah peringatan Maulid Nabi, hari dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah malu tuh kali ditutupin, sampai itu gak kelihatan kok dari saya. Kalah sama sinar lampu ini. Gak kelihatan. Semuanya kelihatan jeleknya, semuanya kelihatan buruknya. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Bu Ibu, jawabnya apa? Bu, Masya Allah. Kenapa memperingati Maulid Nabi? Cinta. Bapak-bapak, karena apa? Cinta. Karena apa? Karena cinta. Ibu, cinta nggak sama Nabi? Benar. Cinta monyet
Apa cinta sejati? Bener. Cinta sejati itu apa sih? Sekarang saya tanya, cinta itu apa sih? Hah? Menurut Ustazah Hajah Aas Rolani. Yang Cirebon langsung menurut beliau cinta itu cerita impian kita. Cinta cerita impian kita. Sabar kakak, sebulan maning ketemu. Terus saya diundang suruh ceramah apa suruh nyanyi? Cinta. Tetapi cinta yang sejati itu pasti mencintai sepenuh hati, berani berkorban dan saling mengerti. Sekarang kalau ibu ngadu cinta sama Nabi, ibu saya tanya, dulu waktu saya masih pacaran, saya sampai cintanya sama calon istri, tanggal lahirnya berapa, hari apa, tahun berapa, bulan berapa, saya hafal. Sekarang ibu saya tanya, Bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Ini ibu-ibu di sini kenapa sih? Masalahnya pakai jilbab, saya nggak ngerti Pak, apakah kupingnya ditutupin nafas? Oh belum kopi. Kalau ibu-ibu mah hati-hati ya, paling kalau lagi datang bulan nggak boleh belum kopi. Gara-gara poligami. Lah iya, yang kalau situ siapa? Kalau cinta sama Nabi, ibu saya tanya, Nabi lahir hari apa? Bapak ibu. Tanggal berapa? Bulan apa? Rabiul Awal. Tahun berapa? Kalau saya nanya tahun apa, boleh tahun gajah. Saya nanya tahun berapa? Sorry, Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Ada kali. Tahun berapa? Baca. Bapak-bapak. Pak, Nabi lahir hari apa? Dengerin. Nabi lahir tanggal berapa? Bulan apa? Bisa kan? Ayo makanya dengerin soalnya. Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Ada. Makanya dengerin. Lagi Pak, biar ibu tahu. Nabi lahir hari apa? Dengerin. Tanggal berapa? 11. Dengerin. Bulan apa? Rabiul Awal. Ya terserah saya yang tanya saya. Ulangi. Nabi lahir hari apa? Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Baca. Ibu-ibunya nggak cerdas. Siapa yang tahu Nabi lahir tahun berapa? 21. Tahun berapa? 500. Tadi saya tanya nggak mau jawab. Ayo, tahun berapa? Sebenarnya bisa, berarti kan pura-pura. Sekarang pertanyaan umum, siapapun yang bisa. Seandainya hari ini Nabi masih hidup, berapakah usia Nabi? Lupa. Handphone saya mana tadi? Berapakah usia Nabi? Ayo. Lupa. Jangan ambil handphone, saya tahu begitu pakai kalkulator.
260 tahun. Salah. Kirim salah tadi. Yang masih 1538. 39, udah kelamaan. 39 loh, ketemu pirang perkara. Jawabnya seandainya Nabi masih hidup hari ini, usia Nabi 1445 Emang sekarang tahun. 1300, oh sekarang 1300 ya? Kau usah tahu, tadi Hijriah. kan waktu ngopi saya Oh gitu. iya, 1438. Salah. Iya, Ustaz salah. Sekarang 1438 ya? Hijriahnya. Oh itu umpamanya orang-orang apa-apa kan. Udah 15 keturunan. Udah apa? Begitu sentimennya. Pertanyaannya adalah ketika Nabi sudah meninggalkan kita, ketika Nabi sudah tiada, saat ini jumlah umatnya tidak semakin berkurang, justru semakin bertambah. Dan herannya Pak, Islam itu dimusuhin habis-habisan di dunia barat, di Amerika, di Australia, di Perancis. Tapi nyatanya jumlah umatnya justru makin bertambah. Bahkan perkembangan Islam terpesat di dunia ini bukan di Indonesia saat ini, tapi di Amerika Serikat. Kenapa? Ini bukti bahwa Nabi itu adalah benar sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia jumlahnya doang umatnya banyak tapi nggak punya tali. Jumlahnya doang terkenal negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia adalah Indonesia. Tetapi masjid paling banyak kosong jamaahnya di Indonesia juga. Betul nggak? Betul. Ini mah masjid di kampung saya, Pak. Bukan di sini, bukan. Di kampung saya. Kampung saya. Kampung saya. Ngaku loh. Jumlah umatnya terbanyak. Umat Islam mayoritas. Masjid musola paling banyak di dunia di Indonesia. Tapi masjid kosong jamaahnya terbanyak juga di Indonesia. Di Malaysia itu yang namanya negara, ustadz-ustadznya ngajar ngaji di masjid itu yang bayarin pemerintah. Ustadz-ustadznya yang ngisi majelis taklim itu dibayarin sama pemerintah. Saking perhatian pemerintah Malaysia terhadap umat Islam di Indonesia. Ketika zaman Pak Harto masih ada subsidi gaji terhadap ustadz-ustadz yang ngajar ngaji. Di zaman Gus Dur justru saat itu dana abadi umat diturunkan, dicairkan untuk menggaji qori, pembaca Al-Quran. Di zaman Gus Dur turun, ganti Megawati mulai surut. Ganti SBY muncul lagi gaji penyuluh swasta. Ganti presiden lagi yang sekarang, jangankan guru ngaji, MUI saja sudah nggak dapat jatah subsidi dari pemerintah. Banyak kualat tuh. Kalau saya ngomong begini nggak ada pesanan dari panitia Pak, sama sekali nggak. Ini saya sendiri yang ngomong. Jadi kalau ada terkait dengan hukum, mau ditangkap polisi, tangkap saya, jangan panitia. Kalau sampai yang tangkap panitianya, saya tembak sampai. Udah punya tembak siapa? Betul. Ngeri Pak. Jokowi jadi presiden, MUI tidak dapat subsidi. Makanya MUI itu swadaya, dapat dana juga swadaya. Kenapa? Pemerintah nggak gaji lagi. Dulu ada semacam dana untuk riset
dana untuk penelitian, dana untuk fasul masail, sekarang tidak ada. Kalau kemudian kualat sama umat Islam, kemarin hari Jumat sampai hampir 5 juta umat Islam kumpul di Monas. 7 juta. Bahkan Monas pun tidak muat sampai melebar ke Gambir, sampai ke HI. Itu sebenarnya yang pertama teguran. Teguran dari Allah kepada para pejabat yang sekarang berkuasa. Ini loh, kalau kamu jauh dari ulama, ini baru gerakan damai, aksi damai. Coba kalau itu bukan aksi damai, gak usah pakai nyerang, kencing aja bareng-bareng, banjir tuh mas. Makanya kalau ngomong di sosial media itu jangan sembarangan. Akhirnya sekarang sebegitu mudahnya, ya saya nggak habis pikir supremasi hukum di Indonesia itu masih kayak gitu pak. Yang salah nggak ditahan, yang nggak salah ditahan. Betul. Yang baru kemarin diduga diusut menyalahi undang-undang IT ditahan. Yang sudah melecehkan agama Islam, menyalahkan Al-Quran sampai hari ini belum ditahan. Kalau negara pengen beres, Nabi itu kalau sudah menjatuhkan hukuman, nggak peduli siapa dia. Nabi pernah bersabda, "Innama ahlaka man qablakum annahum kanu idza saraqa fihim ad-da'if tarakuhu wa idza saraqa fihim as-sarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-da'if aqamu 'alaihi had wa aymullah law anna Fatimah binti Muhammad saraqa laqata'tu yadaha." Kata Nabi, sesungguhnya hancurnya generasi sebelum kamu karena apabila ada orang yang dimuliakan, yang punya kedudukan, yang punya kekuatan, yang punya jabatan, nyolong, engkau tinggalkan hukum. Tapi kalau yang nyolong dari kelompok yang lemah, engkau tegakkan hukum. Demi Allah, katakan, seandainya Fatimah binti Muhammad nyolong, pasti saya potong tangannya. Wahai kata, dan nggak mungkin Fatimah mencuri. Kalau supremasi hukum tidak ditegakkan, bagaimanapun juga masyarakat, saya lebih setuju aksi kemarin itu sesungguhnya yang lebih tepat adalah mempreser ketidakadilan pemerintah. Sekali lagi yang ngomong saya, kalau mau ditangkap, tangkap saya, bukan panitia. Sudah lama saya keluar dari tahanan terakhir tahun 94. Sampai sekarang belum ditahan-tahan lagi. Cuma ditahan lagi sama istri saya. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua, aksi kemarin itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mempersatukan umat Islam itu dengan cara yang luar biasa. Tidak melalui kiai, tidak melalui ulama, tidak melalui habaib, justru melalui Ahok. Benar? Kalau nggak ada kasus Ahok, nggak bakalan orang kumpul begitu lintas mata. Itu kayak kumpul di Monas kemarin itu, ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Hambali, kebanyakan Syafi'i. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, belakangan itu saya juga nggak tahu. Kalau saya mazhab itu cuma 4, mazhabul arba'ah. Sekarang ada dari mazhab Wahabi. Nggak usah marah, saya cuma ngomong. Iya ngomong saya, panitia nggak ada pesanan. Kalau sampai nggak suka ya datang aja ke rumah saya, persis rumah di depannya Agnes Monica Sunrise Garden. Saya tunggu. Pak Jarod nonton Agnes Hari malah. Saudara hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya banyaknya jumlah masjid, tetapi banyak masjid yang kosong tuh di kampung saya. Iya, di kampung saya Sunrise Garden nggak ada masjid. Bagaimana masjid 90% Cina, yang nggak Cina hidung jari cuma saya. Ustaznya cuma saya di situ.
Ada Ustazah Agnes tapi nggak mau ke masjid juga. Ada mau apa? Pelecehan. Apa? Pelecehan. Saya tanya Pak Kiai, Ustazah itu artinya apa sih? Ustazah itu artinya yang mengajarkan sesuatu. Itu loh, cuma identik dengan bahasa Arab Ustaz. Malah di Mesir Ustaz itu terkesan insinyur bangunan. Orang sok-sokan loh Ustaz diajarin bahasa Arab. Seperti anakku ya, mau lulusan pesantren As-Siddiqiyah Jakarta, mengajar bahasa Arab. Ayo, mau coba bahasa Arab, bahasa Jawa loh tak layani. Loh. Banyak masjid kosong, persis seperti yang dikeluhkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu 1400 tahun yang lalu ketika Nabi telah wafat. Tidak lama kemudian Masjid Nabawi sepi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa gelisah. Sekarang saja Nabi wafat belum lama masjid sudah kosong. Bagaimana nanti? Abu Hurairah khawatir makin lama masjid akan semakin kosong. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu penasaran, beliau keliling masjid, keliling pasar. Ternyata kalau waktu sholat itu orang lebih banyak berkumpul di pasar ketimbang berkumpul di masjid. Melihat orang pada kumpul di pasar, Abu Hurairah kemudian naik dalam ketinggian sedikit tinggi dari tempat yang biasanya. Beliau berteriak, berpidato, saudara-saudara, jika kalian sekarang ini sedang dilenggu oleh urusan yang sepele, kau cari harta yang tidak banyak, kau cari keuntungan yang sedikit, aku tidak tahu itu di masjid sekarang sudah bagi-bagi warisan. Kalau yang dagang kan biasanya orang Batak. Itu orang-orang Batak berkumpul nanya sama Abu Hurairah. Apa maksud tahu Bu? Maksudnya Abu Hurairah itu kan Bu. Sekarang di masjid sedang dibagi-bagi warisan. Warisan Rasulullah. Buat apa kalian waktu sholat masih nyari keuntungan yang sedikit di pasar ini? Akhirnya itu pedagang semua yang menitipkan kios-kiosnya kepada Abu Hurairah. Berangkat mereka buru-buru menuju pasar, menuju masjid. Yang namanya warisan Pak, bukan dulu aja, sampai sekarang juga. Kalau ada orang dengar bagi warisan, semangat. Apalagi kalau warisan Rasul. Sekarang orang tuanya masih hidup, saja anaknya sudah menggugat warisan bapaknya. Itu di Pondok. Itu di Tanjung Duren juga ada itu anak yang menggugat bapaknya hanya gara-gara emaknya sudah meninggal, warisan nggak seburu-buru dibagikan, diadukan ke pengadilan. Tanjung Duren itu tetangganya Ustaz Ali, mana Ustaz Ali itu? Apalagi warisannya Rasulullah, rebutan semua lari ke masjid. Sampai di masjid itu orang bengong, mana warisannya? Yang ada cuma orang sholat, orang lagi baca Al-Quran, orang lagi taklim halal haram. Pulanglah pedagang-pedagang itu balik lagi ke pasar, marah itu pedagang. Abu Hurairah, bohong kali kau. Kau bilang itu di masjid sudah bagi-bagi warisan Rasul, nggak ada itu. Kata Abu Hurairah, terus yang ente lihat apa? Lagi kita cuma lihat orang pada sholat, kita lihat orang pada baca Quran, kita lihat orang pada taklim. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Rasulullah. Jadi dari cerita ini warisan Rasulullah ada berapa Bu? Banyak. Ada berapa Pak? 1, 2, 3. Itu iyain aja gitu. Yang pertama sholat umat Islam, Maulid Nabi kau peringati tiap tahun, Isra Mi'raj kau peringati tiap tahun, tapi masjid masih kene kosong. Di kampung
menjalankan warisan Rasulullah itu apa? Yang pertama sholat. Pak, ini masjid kecil aja, saya dengar cerita subuh gak penuh. Bener gak Pak? Zuhur penuh gak? Asar, maghrib, isya, Jumatan penuh. Jumatan Masjid siapa yang jawab siapa? Kalau kemarin gerakan aksi bela Islam begitu banyak, hampir 5 juta. Sekarang kalau kita bikin aksi gerakan sholat, perlu nggak masjid? Hah? Enggak. Saudara hadirin kaum muslimin, masjid itu central of activities for Muslim. Ngerti enggak? Enggak. Masjid itu pusat kegiatan umat Islam. Artinya kalau masjidnya kosong, berarti umat Islam di sekitarnya nggak punya gairah menggerakkan Islam. Apalagi kalau sampai masjidnya nggak lebih bagus dari rumah di sekitarnya, berarti itu jamaah masjidnya Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, kalau kamu pengen tahu orang masjid itu dermawan atau tidak, jika rumahnya lebih bagus dari masjidnya, berarti itu orang pelit. Biasanya sih alhamdulillah Pak, berarti orang sini nggak pelit, masjidnya jauh lebih bagus ketimbang rumahnya. Tuh buktinya. Bayangkan benar. Ini bandingannya dia pinter banget dengan masjid, agak dibener-benerin. Dia dikira aku lagi pusing mikir masjid. Rumah saya mah bodo amat, yang penting masjid. Sholat. Ya kalau ibu-ibu saya nggak maksa, ibu-ibu tergantung suaminya boleh atau tidak. Kalau bapak-bapak kan wajib. Bahkan kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak sempurna sholatnya orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid itu. Kalau ibu-ibu malah lebih baik sholat di rumah suaminya, apalagi suaminya nggak ada di rumah. Kalau suaminya mengizinkan, monggo, yang penting tidak akan menimbulkan fitnah. Bukan ada bukan anak ibu, Bu, rajin banget sholat di masjid sih Bu. Ya Pak Ustaz, habis imamnya datang, udah. Pikir. Pengen di madu nggak? Pengen di madu nggak? Bener. Enak loh. Jangan perwakilan. Ustaz begini karena Ustaz ngerasain menjadi Ustaz tuh enak. Hanya enak. Banyak ibu-ibu yang simpati. Naksir suami. Kalau naksir suami orang boleh asalkan belum bersuami. Tapi kalau naksir istri orang, setan itu. Iya, terus sekarang lagi ramai di sosial media. Karena konsultasi sama Pak Ustaz, saya kenapa ya? Kayaknya dalam diri saya ada yang salah Pak Ustaz. Loh kenapa Mas? Saya kalau lihat anak orang, ingat langsung anak saya Pak Ustaz. Tapi kalau lihat istri orang, lupa sama istri juga. Kurang ajar. Ada yang begitu ada? Ada iblis dalam hati. Makanya jadi orang itu, kalau nafsunya gede, duitnya ada, kemampuan ada, pendingan nikah lagi. Caca. Ibu Manyun. Makanya di dalam Al-Quran itu fankihu ma qaba lakum minan nisa. Terusin. Masna. Lalu pura-pura nggak apa. Masna. Wasulasa. Waruba. Nikahilah oleh kamu sekalian perempuan yang baik itu langsung dua enggak? Wahidah. Masna enggak, wahda, ihda enggak, tapi langsung masna, wasula, waruba. Allah nggak menyebutkan satu dulu enggak. Makanya kalau Ustaz Gendeng dan kasihkan wajib punya istri dua, padahal ngawur itu. Jadi poligami hukumnya apa Bu? Bu, nikah lagi hukumnya apa? Tahu. Yang mengatakan tidak boleh siapa? Ibu. Ibu percaya sama Al-Quran,
Percaya Al-Quran itu firman Allah. Kenapa kalau Ahok salah taksir kamu marah, giliran kamu nggak percaya sama taksir, nggak boleh kita marah? Jangan sampai ente ngomong jangan mau dibohongin sama Al-Quran, Pak. Ngomong begitu. Tak ada demo tuh Habib. Giliran suaminya mau nikah lagi, man, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatsa wa ruba'. Jadi menikahilah olehmu, nikahlah oleh kamu perempuan yang baik 2, 3 atau 4. Terus kamu mau ngomong, Pak, jangan mau dibohongi pakai Al-Quran. Gitu. Kalau begitu nggak menyesatkan, nggak menistakan agama. Bu, percaya nggak itu firman Allah? Percaya nggak itu firman Allah? Percaya. Terus? Boleh nggak suaminya kawin lagi? Boleh. Kalau ada istri, kalau ada istri, suaminya mau minta nikah, kalau ada istri dalam kondisi normal tidak ada udzur syar'i, suaminya mau kawin lagi, nggak boleh. Orang seperti ini dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Paham nggak? Paham nggak? Boleh nggak suaminya kawin lagi? Boleh. Orang kawin sih. Nabi itu bersabda, kalau suami minta kawin lagi sama ibu nggak punya udzur syar'i, kok menolak, itu dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Percaya nggak? Boleh nggak suaminya kawin lagi? Boleh. Boleh. Saya ngomong kawin lagi, Bu, bukan nikah lagi. Boleh kalau kawin. Boleh nggak? Boleh. Enggak. Boleh nggak? Suami, boleh nggak orang kecil ya hati ya? Boleh nggak suaminya kawin lagi? Harus nikah lagi, tar dulu. Ustaz, itu kan ada perintahnya fankihu ma taba lakum, nikahilah oleh kamu. Tidak semua kalimat perintah di dalam Al-Quran bermakna wajib. Nih bapak-bapak dengerin, ojo penangis dewe sampean. Kalau nikah lagi itu hukumnya wajib, kenapa Rasulullah marah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang naksir? Ayo. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib penantunya. Artinya kalau Ali bin Abi Thalib nikah lagi, berarti anaknya Nabi di Wahyu kok. Jadi jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran. Saya saja yang bau-bau kiai belum berani menafsirkan sendiri. Ya mendingan daripada kiai bau. Artinya seseorang itu jika memang secara hukum, secara syarak memungkinkan untuk nikah lagi, monggo. Hukum asalnya mubah. Tapi poligami itu memang ada kalanya hukumnya wajib. Contoh yang wajib itu dia sehat badan jasmani dan rohaninya, duitnya berlimpah, hartanya banyak, istrinya terdidik dengan baik, anak-anaknya terjamin, rumah ada, makan ada, pakaian ada, duit berlimpah, libido tinggi. Libido tinggi itu Nafsu gede. ayah, nafsunya gede. Terus depan rumah ada janda, jandanya bohai, gak kuat nahan. Istri yang di rumah kayak buntelan kentut. Kenapa? Sampai ngomong ora jelas tapi ngenang-ngeneng. Terus bilang itu kayak apa? Si marinya gue barang hari itu ibunya mereka babagas ya. Jadi aku harus saja. Oh Leo. Si bahasa nanti. Pasti. No. Iya, Bok. Ya beli aku Leo. Oh, kepalanya beli apa ya?
Ya aku salah sendiri sing karo Palembang. Bapak aku sing Jawa Timur. Ngomong dur-dur sok dur-dur ben asli wong grobogan. Kuwi bisa bahasa bahasa ngendi. Orang yang murah bukan itu tiapa. Ini saja dewe. Kalau nafsunya besar, kemampuannya ada, lahir dan batin mampu, mimpin anak istri mampu, nafsu gak tertahan, maka menggunakan perzinaan wajib dia dihalali. Bu, makanya servis yang baik. Kamu harus sakit, kalau saya yang bikin saya begini juga suami saya. Dulu saya cekin mau Ustaz, gara-gara suami saya hamil, saya punya anak. Sekarang saya kayak beneran kentut terus. Bu, buat suami, ini rahasia nih Bu ya. Rahasia, saya ngomong-ngomong suami, ini rahasia. Buat suami, body itu gak penting. Justru semakin subur body istri, suami makin percaya diri. Bulan amat ketawa itu. Banyak begitu kan. Istrinya gemuk, suaminya kurus sedikit. Berarti ibu sukses bisa ngurusin suami. Suami berarti sukses bisa nempatin istri, buktinya gemuk. Cantik itu yang terpenting setelah menikah itu inner beauty. Ya dari dalam maksudnya akhlaknya baik, nggak ngambekkan. Kalau suami ada di rumah, nggak usah pakai ditawarin makan apa, ngopi. Suami kelihatan bengong, nonton bola, ketahuan biasa suami minum kopi, bikinin kopi. Bu, paham nggak? Bobi pulang kerja sambut, jangan sambit, peluk cium. Wah, bau keringat. Kalau istri yang baik bau keringat suami itu malah nafsu. Bener. Saya itu tahun 2006 mau berangkat haji, yang minta ditinggalin buat istri saya apa? Kaos dalam yang udah saya pakai. Lagi hamil tua istri saya waktu itu. Yang mana? Terserah saya. Istrinya saya. Jaga. Udah. Ini paling terus nih. Istrinya Pak Bayuin. Ketika seorang suami pulang sampai rumah disambut, diingatkan jangan diajak bicara dulu. Karena Rasul itu mengajarkan kalau suami pulang atau siapapun keluarga itu pulang dari perjalanan masuk rumah yang pertama diucapkan apa? Assalamualaikum. Terus jawabnya Waalaikumsalam. Terus bukain pintu. Jangan suami pulang Assalamualaikum. Salam. Tok 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 Assalamualaikum. Salam. Masuk dari kunci. Nggak boleh gitu. Mantap usah biar ngantuk juga. Sambut. Terus masuk baca apa? Baca apa? Tuh, berarti ini nggak pernah pengajian ini. Bu. Ngendikane Kanjeng Nabi yen sliramu kepengin rezkimu mandeg nang jero omahmu lan ra bakal metu-metu lak mlebu omah sangka lelungan iku maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah diamalkan itu? Pantesan rumah kredit tak lunas-lunas. Belanja kalau pulang dari mana masuk rumah Assalamualaikum salam langsung masuk baca Al-Ikhlas menurut Kanjeng Nabi supaya rizkimu gampang mlebune lan angel metune artinya ngumpul.
Kalau bahasa ahli hikmahnya, aura rizki itu akan gampang didapatkan kalau penghuni rumahnya setiap masuk rumah baca surah Al-Ikhlas setelah salam. Ojo cak ngobrol dhisik. Begitu masuk, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bareng-bareng maca Al-Ikhlas baru ngobrol. Gimana bang? Nah memang deh, lah kan disuruh dagang. Dagangannya gimana? Ya alhamdulillah dia cuma laku 1. Laku 1 kalau yang dagang itu Pak Paimin biasa saja. Tapi kalau yang dagang tuh Pak Ahmad Syafi'i, laku 1 Mercedes Benz, yang gede untungnya. Loh, tadi iya kan? Keceplosan Pak. Terus nesu orang diamplopin, kata Messi mobilmu. Jadi rizki itu ada yang matok di dalam rumah. Matok ini matok bahasa Indonesia, kan bahasa Betawi. Kalau bahasa Betawi matok itu nutur. Ikatannya di dalam Al-Ikhlas itu tadi akan menggait rizki yang ada di luar bertambah seperti besi berani, ngumpul, masuk ke dalam, terkumpul barokah. Mulai nenek orang punya suami masuk rumah jangan langsung nyerocos. Mas, sampean niku lho, kok yang balik jam 3, lha kuwi jam 6 lho Mas, kata omah, sampean ngendi sampean niku? Kok saya mulai ngono sampean Mas aku. Kaya ngono lho jare aku langsung cium kiri kanan cipika-cipiki. Saya itu lho kowe wong pengen muntah. Apa yang tengah mau tanya sama Jawa? Orang berbahasa Indonesia terus, anu di Jawa tegakkan mengerti. Hah? Oleh itu perang aku. Lu bagaimana kan orang takut orang paham. Tengah sini tak pernah paham, bahasa Indonesia orang paham. Oleh ujung-ujungnya jebulnya ngomong apa? Ustaz, gue kurang non sewu. Kurang tak dari mati bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Apa kali wong suka tadi? Dulu aja, wong Tegal bisa bahasa Indonesia ya. Ya, orang beli aku. Jadi artinya kalau orang masuk rumah sampai di dalam jangan ngobrol apapun, langkahkan kaki kanan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, bukain pintu langsung masuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ngomel-ngomel. Ya Bu. Ya Bu. Kalau saya bahasa Indonesia enggak nyamuk-nyamuk, Pak. Paham yang si paham nih Bu? Paham ya? Tuh. Paham itu bahasa Tegal. Bahasa yang Tegal, mereka Tegal itu orang kira di bawah. Jadi ibaratnya bersih berani ya menurut Syekhul Imam Syekh Hasan Syekh Subhanallah Hasan Asadi. Beliau menyatakan seperti itu, seperti besi berani yang digulung dari jauh, lumpur di dalam baru terkumpul. Barokah manfaat baca Al-Ikhlas. Hafal orang? Hafal enggak? Hafal beli? Beli apa? Di bawah itu diurus sih bang, rasanya di paham. Lepas, isi ya. Ini nggak perlu saya ijazahkan karena Nabi langsung yang mengajarkan. Selama ini sudah ngamali itu belum? Hah? Belum. Apa baru dengar sekarang? Ya. Ya rezeki itu kan yang pertama, apa yang menyebabkan rezeki itu gampang didapatkan? Yang pertama, Nabi menyampaikan Faqra'il Ikhlas ba'da salam 'inda dukhulil baiti. Bacalah Al-Ikhlas setelah mengucap salam ketika memasuki rumah. Tuh. Yang kedua, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang kalau kepingin rezekinya lancar, buat bayar rumah cukup, sampai beli rumah baru lagi cukup, buat biaya anak istri cukup, olehmu perbanyaklah membaca doa pengampunan untuk kedua orang tuamu. Bahkan Sayyidina Ali berkata, jangan kau pernah berpikir akan kaya
tidak pernah membacakan doa pengampunan untuk kedua orang tuamu. Ustaz, kan katanya kalau orang sudah meninggal didoakan percuma, nggak nyampe kan? Itu yang bilang kan dia. Kalau saya nggak begitu. Hadisnya jelas, kalian baca. Nanti tanya sama Ustaz Ali yang biasa baca kitab. Ada sebuah kitab tebal namanya kitab Nihayatul Zen. Di situ saya menemukan sebuah hadis. Itu kitab disusun oleh tokoh Banten yang paling terkenal di dunia, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau di Mekah dikenalnya sebagai Syekh Nawawi Al-Gawi. Itu imam terkenal di dunia dari Indonesia, namanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau dalam kitabnya Hayatul Zen menyentuhkan hadis Nabi tentang ngirim doa. Bunyinya begini, tolong teman-teman yang selama ini suka membid'ah-bid'ahkan, sampean tulis di hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Bunyinya, redaksinya, lupa saya. Tulisnya panjang. Mal mayyitu fil qabri illa kal khariqil mutahawis. Ya apalah, harus ada kopi. Mal mayyitu fil qabri illa kal khariqil mutahawis. Mayat itu di dalam kuburan keadaannya tiada lain seperti orang yang tenggelam. Al-mutahawis yang megap-megap. Megap-megap itu bahasa Indonesia. Bahasa Betawinya gelap-gelapan. Posisi tergali sih kelelep. Itu dia kelelep. Apa? Hop, hop. Paham ya? Megap-megap, mutahawis. Yang takdir doa, mengharapkan doa. Min abihi au ummihi au waladihi au sahibihi au sadiqihi. Tulis biar gak dikit-dikit bid'ah. Mayat itu Pak kalau masuk ke alam kubur itu seperti orang yang gelagapan, yang megap-megap, yang minta tolong. Sampean pernah kelelep apa enggak? Belum. Pernah? Nah. Saya pernah. Waktu saya kuliah di UIN, saya diajak teman-teman ke Cikini ke kolam renang dan saya sudah bilang kalau saya nggak bisa berenang, dipaksa dijorokin kelelep saya. Orang kalau kelelep Pak, apapun yang bisa dia raih, meskipun ular-ular. Betul nggak? Betul. Saya saat itu apa aja yang kebetulan ada mbak-mbak lagi berenang. Sama kebetulan. Kelelep Pak. Yang takdir doa menanti doa. Min abihi au ummihi au waladihi au ibnatihi au sahibihi au sadiqihi. Orang begitu masuk kuburan itu Pak, terutama malam pertama masuk kuburan itu malam yang paling berat.